Lautaro Martinez ajak Inter bangkit usai musim mengecewakan, fokus ke Piala Dunia antar klub. Kapten Inter, Lautaro Martinez, menegaskan bahwa musim yang mengecewakan tak akan menghentikan ambisinya untuk meraih kesuksesan. Setiap kali kompetisi dimulai, Inter harus melangkah sejauh mungkin, itu harus jadi hal yang jelas, ujar Lautaro di sela sesi wawancara setelah latihan kemarin. Inter gagal meraih trofi musim lalu, meski sempat berpeluang meraih treble. Inter kalah dalam perebutan Scudetto dari Napoli dan dibantai PSG di final Liga Champions. Apa yang terjadi kemarin memang berat, tapi tidak ada waktu untuk kembali membahasnya, ucap Lautaro saat ditanya soal musim lalu. Ia menilai kekalahan itu harus menjadi bahan bakar untuk bangkit di kompetisi berikutnya. Menjelang laga pembuka Piala Dunia antar klub melawan CF Monterrey, Lautaro menyerukan semangat baru. Kami harus fokus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya, yang akan jadi awal kompetisi penting, tegasnya. Inter kini mengandalkan generasi muda dan pelatih baru, Christian Cifu. Lautaro mengaku sudah berbicara langsung dengan Cifu sebelum pemusatan latihan. Saya bicara lewat telepon dengan pelatih, dan kami sejalan dalam cara berpikir, ujarnya. Ia menyambut baik gaya kepemimpinan Cifu yang disebutnya memiliki mentalitas menang. Dumfries absen di laga pembuka Inter, Luis Enrique berpeluang tampil sebagai starter. Inter dipastikan tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Pemain sayap kanan itu mengalami cedera otot pada bagian aduktor dan akan absen pada pertandingan pertama, demikian laporan Sky Sport Italia. Laga ini akan digelar di Los Angeles pada Rabu pukul 8 waktu Indonesia. Kondisi Dumfries akan terus dipantau untuk laga-laga berikutnya melawan Urawa Red Diamonds dan River Plate. Belum dipastikan apakah ia bisa pulih untuk pertandingan selanjutnya. Absennya Dumfries membuka peluang bagi Carlos Augusto bermain di sisi kiri dan Luis Enrique di sisi kanan. Christian Cifu akan memimpin Inter untuk pertama kalinya sebagai pelatih kepala setelah Simone Inzaghi hengkang ke Al Hilal. Pertandingan ini akan menjadi debut bagi Cifu di bangku pelatih, tulis laporan setempat. Inter menjadi salah satu dari dua wakil Italia yang tampil di turnamen yang digelar di Amerika Serikat ini. Giovanni Leoni jadi rebutan Inter dan AC Milan, disebut dalam negosiasi Christian Cifu. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter dan AC Milan akan bersaing untuk mendapatkan bek muda Giovanni Leoni. Inter menyebut nama Leoni dalam pembicaraan terkait Christian Cifu, tulis laporan tersebut. Pemain bertalenta itu kini menjadi incaran dua rival sekota yang sama-sama ingin memperkuat lini belakang mereka. Di sisi lain, AC Milan juga menunjukkan ketertarikan serius terhadap Leoni. Pelatih Milan, Max Allegri, telah berbicara langsung dengan CEO Parma, ungkap Gazzetta dello Sport. Pembicaraan itu menunjukkan bahwa Rossoneri tengah bergerak aktif dalam perburuan sang pemain. Leoni kini menjadi pusat perhatian dalam bursa transfer karena potensinya yang besar di usia muda. Inter dan AC Milan siap bersaing ketat untuk mengamankan jasa Leoni, tambah laporan tersebut. Kedua klub diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Parma sendiri mematok angka 25 juta euro sebagai awal negosiasi. Baik Inter dan AC Milan tidak keberatan dengan angka tersebut, namun harus mencapai kesepakatan personal terlebih dulu dengan si pemain. AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk melakukan pertukaran pemain antara Theo Hernandez dan Dusan Vlahovic di musim panas tahun ini. Menurut laporan Sport Mediaset, AC Milan dan Juventus tengah mempertimbangkan sebuah kesepakatan pertukaran pemain sensasional yang berpotensi melibatkan bek kiri andalan Milan, Theo Hernandez, dan striker Juve, Dusan Vlahovic, pada bursa transfer musim panas ini. Kedua pemain tersebut akan memasuki tahun terakhir kontrak mereka, dan baik Milan maupun Juventus tidak ingin mengambil risiko kehilangan aset berharga dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Vlahovic sendiri telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Juventus selama beberapa tahun terakhir, di mana Premier League disebut-sebut sebagai tujuan yang paling mungkin, meskipun tidak ada yang terwujud hingga kini. Di sisi lain, Hernandez, meski mengalami pasang surut di Milan, tetap dianggap sebagai bagian berharga dari skuad, terlepas dari ketertarikannya yang kuat dari Atletico Madrid di masa lalu. Pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri, selalu mengagumi Vlahovic, sehingga reuni antara keduanya dianggap sebagai hal yang wajar. Sebagai gantinya, Juventus akan mendapatkan bek sayap berpengalaman yang akan menambah daya serang di sisi kiri mereka. Dari segi finansial, nilai kedua pemain diperkirakan sekitar 30 juta euro, yang seharusnya tidak menjadi penghalang besar bagi kesepakatan tersebut. Namun, tuntutan gaji bisa menjadi kendala signifikan bagi Milan. Theo Hernandez dikabarkan menginginkan gaji bersih 6 juta euro per musim, angka yang mungkin bisa dipenuhi oleh Juve. Sebaliknya, Vlahovic saat ini mendapatkan gaji 12 juta euro per tahun di Juventus,
yang akan sulit dipenuhi Milan. Cifu bawa energi baru ke Inter usai perpisahan pahit dengan Inzaghi. Bek Inter, Alessandro Bastoni, merasa kedatangan Christian Cifu membawa semangat baru setelah berakhirnya era Simone Inzaghi secara mengecewakan. Kami sudah melewati 4 tahun luar biasa bersama, lalu ia membuat keputusan itu. Kami tak punya keluhan dan masih sering berbicara dengannya, kata Bastoni kepada jurnalis yang mewawancarainya setelah latihan kemarin. Inzaghi meninggalkan klub setelah kekalahan menyakitkan di final Liga Champions dan kehilangan gelar Serie A dari Napoli. Bastoni menilai Inter harus memulai kembali dengan energi positif di ajang Piala Dunia antar klub. Kami harus mulai lagi, melihat sisi positif dari musim yang hampir berakhir dan memulai era baru, ujarnya. Laga perdana mereka akan menghadapi Monterrey, dilanjutkan melawan Urawa Red Diamonds dan River Plate. Christian Cifu disebut Bastoni sebagai sosok yang mampu membangkitkan semangat tim setelah masa sulit. Pelatih menekankan pentingnya perjalanan yang telah kami lalui dalam beberapa tahun terakhir, dan semua pencapaian besar kami, ungkapnya. Bastoni merasa kehadiran Cifu dan asistennya, Alexander Kolarov, akan memperkuat mentalitas skuad. Inter tegaskan Hakan Çalhanoğlu tidak dijual, Galatasaray mulai cari alternatif. Inter dikabarkan siap mendengarkan tawaran untuk Hakan Çalhanoğlu, namun klub Serie A itu enggan melepas sang gelandang di bawah harga 30 juta euro. Inter belum menerima tawaran yang sesuai untuk Çalhanoğlu, ungkap laporan Corriere dello Sport. Bahkan, menurut sumber yang sama, tawaran awal sebesar 30 juta euro dari Galatasaray telah ditolak. Galatasaray kabarnya siap menawarkan kontrak sebesar 10 juta euro per tahun kepada Çalhanoğlu. Bahkan ayah sang pemain turut memanaskan spekulasi dengan menulis harapannya di Instagram agar putranya bergabung ke klub asal Turki itu. Saya berharap akan bermain untuk Galatasaray suatu hari nanti, tulis ayah Çalhanoğlu. Namun, Sky Sport melaporkan bahwa Inter telah mencoret Çalhanoğlu dari daftar jual. Hakan Çalhanoğlu tidak tersedia di bursa transfer, ungkap Luca Marchetti. Inter juga tidak mencari pengganti dan menegaskan kepercayaan penuh terhadap sang gelandang. Çalhanoğlu telah tampil 182 kali untuk Inter sejak bergabung secara gratis dari AC Milan pada 2021, mencetak 38 gol dan memberi 32 assist. Ia memenangkan 1 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana selama membela Nerazzurri. Kontraknya di Giuseppe Meazza masih berlaku hingga Juni 2027. Sementara itu, Galatasaray mulai mempertimbangkan alternatif dengan membidik Ilkay Gundogan dari Manchester City. Jika Çalhanoğlu gagal didapat, maka Gundogan menjadi opsi utama, lapor Gazzetta dello Sport. Dengan kontrak Gundogan yang akan habis musim depan, transfer ini dinilai lebih realistis bagi klub Turki tersebut. Fratesi ingin hengkang karena menuntut menit bermain, Inter buka ide pertukaran dengan Rovella. Gelandang Inter, Davide Fratesi, tidak tertarik untuk pindah keluar Italia, meskipun diminati oleh klub-klub seperti Manchester United dan Atletico Madrid. Fratesi tidak ingin meninggalkan Italia dalam kondisi apapun, tulis Sky Sport. Meski Roma sempat mencoba merekrutnya pada Januari lalu, kepindahannya diblok oleh pelatih saat itu, Simone Inzaghi. Namun status Fratesi di Inter tak kunjung berubah. Dia masih berada di belakang Barella, Çalhanoğlu, dan Mkhitaryan dalam urutan pilihan, ungkap laporan tersebut. Karena itu, sang gelandang telah meminta agennya untuk mencarikan klub baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Meski kedatangan Christian Cifu bisa mengubah nasibnya di Inter, Fratesi enggan menjalani musim yang tidak pasti. Serie A tetap menjadi pilihannya, dengan Napoli sebagai peminat utama saat ini, ungkap Sky Sport. Namun, Lazio juga masuk dalam radar, terutama dalam konteks pertukaran pemain dengan Nicolo Rovella. Inter dan Lazio tengah mempertimbangkan skema pertukaran antara Fratesi dan Rovella. Ini bisa menjadi solusi atas kepergian Çalhanoğlu yang santer dikaitkan dengan Galatasaray, lapor Il Messaggero. Inter melihat Rovella sebagai pengganti ideal, namun klausul rilisnya yang mencapai 50 juta euro menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi hal tersebut, CEO Inter BP Marotta disebut tengah menyiapkan strategi cerdik. Fratesi bisa menjadi bagian dari tawaran pertukaran guna menghindari pengeluaran besar, lanjut laporan itu. Lazio sendiri menilai keduanya berada di level yang seimbang, meskipun Fratesi memiliki gaji lebih tinggi yakni 2,8 juta euro bersih per musim. Pelatih Inter, Christian Cifu, berbicara dalam konferensi pers di Pasadena jelang laga pembuka Piala Dunia antar klub menghadapi Monterrey. Tim sudah bekerja dengan baik, sekarang kami hampir lengkap. Ada beberapa cedera ringan, tapi tidak ada yang serius, ujar Cifu. Ia juga menjelaskan kondisi 2 pemain baru Inter. Luis Enrique sedikit tertinggal secara fisik karena baru kembali dari libur panjang,
sementara Sucik datang langsung dari tim nasional, katanya. Keduanya dipastikan akan mendapatkan menit bermain di turnamen ini. Menurut Cifu, skuadnya siap secara mental dan fisik untuk menghadapi tantangan. Ketika ditanya soal taktik, Cifu menegaskan bahwa prinsip bermain lebih penting daripada sistem. Inter terbiasa dengan formasi 3-5-2 dan itu memberikan banyak hasil positif. Tapi yang terpenting adalah mobilitas dan tidak memberi lawan titik referensi, ujarnya. Ia menambahkan bahwa butuh waktu untuk menyempurnakan ide-idenya. Ia menyebut Inter ingin menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri di turnamen ini. Menjelang laga, Cifu juga menyampaikan pesan kepada para pemainnya. Kami harus punya ambisi dan kebanggaan untuk terus melakukan apa yang sudah kami capai selama beberapa tahun terakhir. Kami akan menjalani kompetisi ini dengan penuh keseriusan, tutupnya. Cifu menekankan pentingnya fokus dan langkah demi langkah di turnamen ini. Kami harus berpikir satu pertandingan dalam satu waktu. Kerendahan hati sangat penting. Untuk menang, satu-satunya jalan adalah tampil lebih baik dari lawan, ujarnya tegas.